Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Mardotila. Saya dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 2023C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekologi sastra dan contoh ekologi sastra. Selamat menyaksikan. Nah, ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dengan ekologi atau ekologi dengan sastra. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi mencoba mempelajari hubungan sastra dengan manusia, tumbuhan, dan binatang pada lingkungan hidup mereka. Menurut Endra Suara, pada tahun 2016, ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dan Endra Suara mengemukakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran. Secara etimologis, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dan rumah tangganya. Maka ekologi sastra juga meneliti sastra dari ekologis. Nah, di dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekologi alam. Yang kedua, ekologi budaya. Yang pertama, ekologi alam lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Ekologi sastra pada cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul Kiai Jegot. Ada 6 etika lingkungan dalam cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, hormat kepada alam. Yang kedua, tanggung jawab kepada alam. Yang ketiga, kasih sayang dan peduli terhadap alam. Yang keempat, solidaritas kosmis. Yang kelima, Norham. Yang keenam, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pertama, hormat kepada alam. Penggunaan sumber daya alam akan maksimal dan berjalan dengan baik kelangsungan ekosistem apabila penggunaannya dapat terkontrol. Selain itu, pemilihan sumber daya alam juga harus diperhatikan supaya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak terbuang secara percuma. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Paman Patih, Prabayeksa hendaknya dibangun dengan kayu jati yang benar-benar kuat dan tua, pada halaman kedua. Dalam kutipan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I hanya menghendaki menebang kayu jati yang memang sudah pantas untuk ditebang dan menghindari kayu jati yang masih muda atau belum layak ditebang. Sultan Hamengkubuwono I memiliki pandangan yang sudah tua karena kayu jati yang sudah tua umumnya memiliki tingkat kekukuhan yang tinggi daripada kayu jati yang masih muda. Maka dari itu, Sultan Hamengkubuwono I hanya menginginkan kayu jati yang benar-benar kuat dan tua dan membiarkan kayu jati yang muda untuk berkembang dan hidup. Hal tersebut sejalan dengan prinsip etika lingkungan berupa hormat kepada alam yang menyebutkan bahwa alam semesta juga memiliki hak berada, hidup, dan berkembang. 2. Tanggung jawab kepada alam. Tanggung jawab kepada alam merupakan perilaku yang harus ditanamkan di setiap pribadi manusia karena alam merupakan tanggung jawab yang harus diemban bersama. Alam harus dijaga dan dilestarikan. Apa yang terjadi di alam tentunya juga akan memengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki sikap tanggung jawab kepada alam. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Hutan yang terawat akan menyimpan air bagi kepentingan rakyat di sekitar hutan ini. Pada halaman 4-5.
Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ketua Abdi dalam menghimbau dan memberikan nasihat kepada anggotanya untuk menjaga ekosistem hutan. Di dalam hutan yang terawat terdapat sumber mata air untuk kepentingan orang banyak. Seperti yang disebutkan pada kutipan di atas, Ketua Abdi dalam melakukan prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan secara nyata dalam bentuk memberi himbauan kepada anggotanya secara langsung agar tidak merusak hutan dan menjaganya sebaik mungkin. Hal tersebut relevan dengan kehidupan di zaman sekarang, bahwa ekosistem hutan merupakan ekosistem yang sangat harus dijaga selain karena sumber daya alamnya juga karena hutan merupakan paru-paru dunia. Fakta juga menunjukkan bahwa pohon adalah prinsip etika lingkungan berupa tanggung jawab kepada alam, karena dalam konsep ini mengatakan bahwa manusia harus mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan secara nyata untuk menjaga alam semesta. 3. Konsep no harm. Konsep ini memberikan pengertian bahwa bentuk minimalnya adalah manusia tidak merugikan alam semesta beserta isinya seperti tidak menyakiti binatang, tidak menyebabkan musnahnya spesies tertentu, dan tidak membuang limbah seenaknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. Sabda Kiai Jegot atau jin penunggu pohon jati. Kalian boleh menebang pohon jati di tempat tinggalku ini, akan tetapi aku memohon agar diperkenankan tetap berada di dalamnya. Apakah kalian setuju? Mendengar syarat dari Kiai Jegot tersebut, pemimpin abdi dalam meminta waktu untuk berpikir dan bertanya kepada Sultan Hamengkubuwono I. Sabda Sultan Hamengkubuwono I, abdi dalamku, katakan kepada Kiai Jegot, aku tidak merasa keberatan dengan syaratnya itu. Namun, aku minta agar ia mau menjaga kerajaan Ngayogyakarta untuk selama-lamanya. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa makhluk gaib penunggu pohon jati tertua yang bernama Kiai Jegot meminta agar tetap tinggal di kayu jati yang akan digunakan untuk bangunan Prabayeksa. Sultan Hamengkubuwono I sebagai Raja Ngayogyakarta tidak keberatan dan bahkan memberi mandat tersendiri untuk Kiai Jegot sebagai tanda pengakuan eksistensi Kiai Jegot sang penunggu kayu jati tertua di hutan Karangsem tersebut. Manusia dan makhluk gaib merupakan sama-sama ciptaan Tuhan. Kiai Jegot muncul dengan sikap yang baik-baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Pengambilan keputusan Sultan Hamengkubuwono I dalam kutipan di atas dirasa tepat sebagai salah satu wujud pengakuan eksistensi berupa pengambilan keputusan mencari jalan terbaik atau sama-sama menguntungkan. Kiai Jegot tetap tinggal di kayu jati yang sudah lama ia tinggali, dan keraton mendapatkan kayu jati serta naungan atau penjagaan dari Kiai Jegot. Hal di atas sejalan dengan prinsip no harm yang menyebutkan bahwa minimal manusia tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Konsep yang terakhir yaitu hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini sangat vital karena pada zaman modern seperti sekarang ini manusia cenderung berperilaku konsumtif, rakus dan tamak. Konsep ini mencoba mengembalikan kepribadian hidup pada masa lampau bahwa manusia harus berperilaku sederhana dan memanfaatkan alam secukupnya saja. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Benar, untuk itu kita hanya diperkenankan memotong pohon jati sesuai dengan perintah. Kita tidak diperkenankan menebang pohon jati yang belum benar-benar tua. Juga tidak diperkenankan merusak pohon-pohon lainnya yang ada di hutan Karangsem. Pada halaman 4. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa Sultan Hamengkubuwono I hanya menginginkan kayu jati yang terbaik saja dan tidak memperkenankan para abdi dalamnya merusak hutan atau berperilaku tamak dan rakus. Mengacu kepada kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia terkadang bersifat terlalu konsumtif atau rakus. Hal tersebut bisa diaplikasikan ke alam, tentu saja memiliki dampak yang buruk bagi alam itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia harus memiliki batasan dan harus sadar bahwa alam itu boleh diolah, tetapi harus sesuai dengan hitungan yang tepat dan sejauh dibutuhkan.
Hal itu sejalan dengan konsep hidup sederhana dan selaras dengan alam yang menyebutkan bahwa manusia harus memanfaatkan alam secara secukupnya dan tidak boleh rakus atau tamak. Itu dia 4 konsep etika lingkungan yang ada pada cerita Kiai Jegot. Dapat disimpulkan bahwa latar fisik atau lingkungan memiliki peran sebagai pembentuk alur dalam sebuah karya sastra, yang dalam hal ini adalah cerita rakyat. Cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diteliti dominan berlatar di suatu tempat yang kental akan unsur alam di dalamnya. Hal itu menunjukkan keautentikan sebuah cerita rakyat karena cerita rakyat merupakan sebuah karya sastra yang terjadi di masa lampau. Apabila memiliki ke masa lalu, memang keadaan lingkungannya mayoritas adalah hutan dan belum ada gedung atau bangunan yang menjulang tinggi seperti pada zaman sekarang ini. Dan berdasarkan pemerolehan data, penggunaan latar hutan, sungai, pedesaan, dan perbukitan seringkali dipergunakan dalam cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Penggunaan latar fisik atau lingkungan dalam cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dominan menggunakan latar alam memberi gambaran bahwa melalui alam yang masih belum terkena campur tangan manusia pun sang pencipta bisa menarasikan skenario yang indah untuk dapat dinikmati oleh manusia.